Karena capres dan juga cawapres sudah ada, tinggal kita melihat dan kita gali kira-kira apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Yang saat ini menjadi fokus utama dan jadi problematika di masyarakat adalah banyak orang tergiur dan jadi korban, mulai dari pinjaman online ilegal, kita garis bawahi yang ilegal ya, dan juga judi online. Kalau judi online udah pasti ilegal, nggak ada yang legal. Itu yang akan saya bahas. Siapa kabar Indonesia Malam, mewakili masing-masing dari capres dan juga cawapres. Narasumber saya sudah ada di sini, mulai dari Mas Habibur Rahman. Selamat malam, assalamualaikum Mas Habib. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Tama S. Langkun di sini, mewakili Ganjar dan juga Mahfud. Kalau Mas Habib tentunya Prabowo Gibran, dan juga sudah ada Pak Trubus sebagai pengamat kebijakan publik. Lewat sambungan Zoom, saya juga telah tersambung dengan Pak Cuncun yang merupakan Ketua DPP PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Cucun. Om Cucun. Siap, Habib. Baik. Saya sih tidak bisa mengatakan bahwa ini yang pertama kali menawarkan janji untuk memberantas pinjaman online dan juga judi online ini dari Amin ya. Tapi saya ingin tanya, kenapa tiba-tiba tercetus untuk ingin memberantas pinjaman dan juga judi online? Memang niatnya bagus, tapi apa memang mungkin Kapolri, Presiden ini juga sudah melakukan sejak lama, nggak berhasil? Bagaimana? Baik, ya terima kasih Pak Jaja. Jadi negara sebesar Indonesia ini dengan karakter penduduknya yang begitu beragam, terutama kondisi ekonomi yang lambat laun ke sini, bolehlah kalau dari sisi angka-angka ini, angka pertumbuhannya bagus, tapi apa yang dirasakan dengan masyarakat ini, PHK begitu banyak, kemudian juga kondisi karena faktor ekonomi, geopolitik dan segala macam, orang ada satu mental pingin cepat kaya. Ya akhirnya ada satu jalan yang menurut pandangannya bisa cepat kaya itu dengan judi. Nah ini menjadi satu landasan buat mereka melakukan praktek-praktek bagaimana supaya cepat kaya ini kita dengan judi. Ya. Selama ini yang dilakukan pemerintah sudah cukup luar biasa, kita apresiasi. Namun sinergitas yang ada, semenjak saya kemarin menginisiasi dengan semua teman-teman terkait revisi Undang-Undang Sektor Keuangan, dulu KSSK, sekarang P2SK ya, di sana sudah diprotek semua. Bagaimana perlindungan tentang sistem keuangan kita ini jangan sampai terjadi kayak ini dua judul yang luar biasa, judi online dan pinjol. Artinya kalau punya will tadi ya dikatakan apakah mungkin masa dengan teknologi yang canggih kita juga mampu semua, cyber kita bukan hal ketinggalan teknologi tentang penataan misalkan sekarang jaringan, web dan segala macam itu udah cukup. Cuman koordinasi kolaborasi antar lembaga. Di sini ada OJK yang punya kendali tentang perbankan. Masa tidak bisa menertibkan akun-akun proxy yang misalkan sekarang prakteknya itu meminjam rekening. Kemudian orangnya yang si pemegang akun dari judi online ini bisa bersembunyi di memakai nama-nama anonim. Ini kan bermasalah. Secara tugas dan fungsi OJK ini harus tahu bagaimana alur misalkan pembukaan rekening baru, kemudian juga aplikasi, nomor telepon, bahkan di mana dia juga membuka rekeningnya. Nah, kemudian juga polisi sama, cukup berbiasa. Polisi terus gencar, Pak Kapolri melakukan pemberantasan penangkapan orang-orang judi online ini. Tetapi kenapa tumbuh lagi? Brother saya, sahabat saya sekarang, Menkominfo baru ini bilang bahwa udah sekian ratus akun sudah diblokir. Tapi kenapa masih muncul? Artinya ini belum sinergi semua. Kalau misalkan ada MOU dan ada efek jerah bagi para pelaku ini, siapa yang punya will-nya ini? Ya. Baik. Pemimpin nasionalnya ini bagaimana bisa melakukan satu kesatuan kerja antara semua leading sektor memberantas judi online dan pinjol ini. Bisa dilakukan dengan kemampuan teknologi kita, masa kalah ya. Oke, baik, ditahan dulu Mas Cuncun. Sekarang mungkin saya ke Mas Habib. Kalau dari
Prabowo Gibran sendiri akan juga terpikirkan mengenai jualan ini atau seperti apa? Mungkin sulit lah gitu ya dilakukan. Bagaimana? Ya tentu memang ini merupakan persoalan ya. Jadi dalam Asta Cita jelas ada soal penegakan hukum yang sangat tegas ya. Ini kan bagian dari persoalan penegakan hukum. Kita tahu kalau normanya dalam KUHP menyelenggarakan perjudian secara ilegal itu adalah pidana. Ya, apakah dia orang di Indonesia, apa warga negara Indonesia yang ada di luar. Jadi kan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukumnya. Dan kita tahu ya kalau kami di Komisi 3 angka dari PPATK itu kalau nggak salah di antara 2017 sampai dengan 2022 itu ada 2,7 juta ya gambler ya, penjudi, masyarakat Indonesia yang main judi online. Dapat dibayangkan berapa triliun dana yang dan itu sebagian besar adalah yang mikro-mikro di bawah 100.000 rupiah. Kebanyakan itu katanya statusnya pelajar, mahasiswa atau ibu rumah tangga yang banyak. Jadi kan ini sebenarnya harus diantisipasi sumbernya. Dan ini sebetulnya sudah berjalan dan terus berjalan. Ya. Pak Kapolri yang sekarang begitu kemarin itu dilantik ya fit and proper menyatakan bahwa yang paling prioritas adalah memang pemberantasan judi online ini. Ya, itu dinyatakan prioritas dan beliau nggak ada main-main. Baik yang darat maupun yang online, bukan hanya yang online ya, yang darat juga disikat habis. Kita tahu lah judi banyak sekali gitu ya. Polda-polda ya dapat mesin-mesin Mickey Mouse dan lain sebagainya. Itu sudah maksimal. Tapi harus diakui bahwa judi ini bukan fenomena hanya di Indonesia. Itu fenomena di dunia. Anda kalau misalnya ke Amerika Serikat ya, itu juga keresahan walaupun sudah dilegalisasi. Karena yang pasang ini, yang main judi mikro ini, kebanyakan kan orang-orang kecil juga di sana. Sopir travel, pasang lotre yang berharap dapat setahun sekali berapa juta US dollar. Padahal kemungkinannya itu sama dengan istilahnya lebih nggak mungkin daripada misalnya orang asing menjadi presiden di Amerika Serikat. Ini ngomongin begitu kan? Jadi hampir nggak mungkin dapat gitu. Baik. Tapi itu ada. Nah, ini jadi bukan hanya di Indonesia. Ini memang fenomena global ya. Kita sama-sama ikhtiar. Kalau Mas Tama seperti apa ini pasangan Ganjar Mahfud? Mengingat ada Pak Mahfud di sana ya. Dari sisi hukum pasti lebih kuat seperti apa? Mbak Caca, terkait dengan hal ini sebetulnya juga sudah masuk dalam rumusan visi misi. Jadi sebetulnya soal judi online, kemudian nanti akan ada hal-hal yang berhubungan sama pinjaman online ilegal. Satu lagi yang kurang adalah soal investasi bodong atau ilegal. Itu kan juga sama soal digital juga. Dan ini saya rasa menjadi 3 bagian yang memang akan berpengaruh dan punya dampak sama ekosistem digital. Nah, terkait dengan hal ini, dalam visi misi Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dia memasukkan tadi soal bagaimana kemudian ekosistem digital ini menjadi baik. Jadi ada chapter bagaimana kemudian memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang mau memulai rintisannya di usaha digital dan lain sebagainya. Nah, soal kemudian judi online, kemudian pinjaman online ilegal itu pun juga masuk dalam bagian itu. Jadi bingkainya adalah bagaimana kemudian ekosistem digital bisa makin baik. Nah, bagaimana tahapannya? Tentu saja kalau kita lihat dari 3 yang saya sebut tadi, ada soal judi online, pinjaman online ilegal, ada soal investasi bodong yang online juga. Tiga-tiganya kan ada perbedaan. Kalau kita bicara soal judi, dia kategorinya victimless crime. Jadi nggak ada korban di sana. Semuanya pelaku. Artinya dalam konteks penanganan tentu akan jauh lebih mudah. Nah, dalam konteks pinjol, ini juga harus kita hati-hati. Karena pinjol juga ada yang sah, ada yang nggak sah. Nah, yang kemudian nggak sah inilah kemudian yang kita perlu waspadai. Dalam hal ini tentu ada beberapa tahapan-tahapan Mbak Caca yang kita perlu dalami. Yang paling pertama tentu saja penguatan dari penegak hukumnya. Kita punya cyber ya di Mabes Polri. Saya rasa itu akan menjadi penguatan di sana. Bagaimana kemudian komitmen yang sekarang sudah ada itu ditingkatkan. Kemudian kita pikirkan skenario lain, misalnya apakah butuh soal anggaran, teknologi dan lain sebagainya. Saya rasa juga sudah ada. Nah, kemudian yang lain adalah yang nggak boleh lupa adalah selain dari pelaku yang mendapatkan sanksi atau sanksi pidana, ada juga korban, Mbak. Nah, dalam konteks misalnya pinjaman online ilegal itu ada korban. Korbannya apa? Ya korbannya adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan perlakuan tidak benar. Ada yang diancam, dibentak, ada orang yang kemudian
keluarganya dia cerai gara-gara diteror pinjol, ada yang sampai mau bunuh diri. Nah, saya rasa disinilah kemudian penyakitnya. Jadi beberapa yang kemudian kita harus lihat, selain penegakan hukum, kemudian korban, ada lagi soal sosialisasi. Baik. Bagaimana penutupan situs-situsnya, kemudian ada influencer yang kemudian menjadi pihak mengendorse, ini juga penting untuk diintervensi. Saya rasa tahapannya banyak sekali Mbak Caca, tergantung kita mau diskusi dari bidang mana, bagian mananya. Pak Trubus, boleh dinilai dari langkah-langkah mereka memberantas pinjaman online ilegal dan juga judi online. Kira-kira sama nggak semuanya, nggak ada bedanya, atau pragmatis saja, seperti apa? Iya, saya melihat ketiga-tiganya kita apresiasi lah ada upaya, karena sebenarnya ngomongin judi ini kan seperti memutar kaset rusak gitu ya. Jadi berulang-ulang ya isinya paling persoalan penegakan hukumnya yang lemah, aturannya hukum yang hanya pasal 303, ITE-nya 2701 ayat 1 itu aja, dan pada tataran berikutnya adalah bagaimana kemudian ketika minimnya kolaborasi antara pemerintah sendiri dalam hal ini dengan masyarakat. Karena ini kan menyangkut kesadaran masyarakat. Biasanya masyarakat yang suka melakukan judi itu kategori situasi kondisi namanya mengalami dark syndrome gitu. Jadi situasi yang sebenarnya dia tidak pede, tapi dia ingin tampil ingin tampil instan, ingin tampil segala sesuatunya tampil beda. Nah, sehingga bahasanya tadi dari Pak ini instan maunya kan. Nah, ini memang satu hal yang menarik. Yang kedua, menurut saya memang kita dukung, artinya kalau memang nanti para pemimpin kita ke depan gitu sangat concern terhadap ini kan penyakit masyarakat yang sudah sui generis turun-temurun gitu ya, dari dulu ya ada gitu ya, tetapi paling tidak ada upaya untuk meminimalkan. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan kondisi yang sekarang tidak hanya online seperti yang kita lihat di web ataupun di situs biasa, tapi ini sudah masuk ke AI. Nah, dengan kejadian seperti itu sudah nggak ada lagi yang namanya kode-kode kasino, slot, terus apalagi judi online atau bentuk gocer misalnya, udah nggak ada itu. Jadi semuanya sudah diformat sedemikian rupa, layanan seperti layanan biasa, tapi judi gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu diatur lebih lanjut nanti dengan harapan ada kebijakan yang lebih fight gitu ya, kebijakan yang kuat, sehingga berani memberantas ini semua, Mbak. Baik, pemirsa, ini sebenarnya masih pemanasan. Kita pengen tahu sebenarnya apa strategi mereka untuk memberantas pinjaman online dan juga judi online, pemirsa. Tapi kita tahu kebijakan populis biasanya ditawarkan di awal. Ketika menjabat, mereka hanya menurunkan sedikit saja marginnya, tidak bisa memberantas sebenarnya. Namanya juga kebijakan populis. Sesaat lagi.